banyak hiburan di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Kita nguping-nguping dikit lah gitu. Dan surprisingly they're very happy with the collection gitu. Koleksinya bagus katanya, dan mereka nggak nyangka kalau ternyata koleksinya juga sangat bagus gitu. So seneng juga sih. Senang. Mungkin peluang Indonesia mungkin semakin besar kali ya di kaca internasional kali belum ya. Harusnya iya, karena kita begitu punya banyak Sering banget ke acara fashion show seperti apa sih mungkin baru kemarin? ya, kalau New York Fashion Week kan emang kebetulan salah satu brand Indonesia, Erigo tuh kemarin juga ada show di sana. Jadi kita jadi sebagai salah satu representatif apa ya? Ya sebutan sekarang tuh KOL lah ya gitu. Untuk hadir di sana, mempromosikan juga eventnya di situ, dan emang kebetulan sebenarnya udah dari tahun 2018, 19 dan kemarin ya harusnya 2020 juga. Biasanya tiap tahun pasti ke New York buat Fashion Week, tapi 2020 kan COVID, jadinya nggak pergi. Terus tahun ini berkesempatan pergi dengan brand Indonesia, plus juga nyempetin biasa undangan juga ke beberapa desainer yang lain-lain juga. Selaku model gitu Mbak Luna. Berarti mungkin Mbak Luna sendiri melihat perkembangan fashion di Indonesia berarti semakin dilihat oleh kaca internasional mungkin Mbak Luna ya, atau gimana? Siapa aja bisa sih sebenarnya. Bahkan ya sebenarnya siapa aja, bukan siapa aja bisa, tapi betul siapa aja juga bisa gitu kalau punya spiritnya. Kayak misalkan aku lihat kemarin ya Sadat gitu ya, bawa brandnya gitu. Itu membuktikan siapa aja bisa gitu. Tapi sebelum siapa aja bisa, butuh pembuktian yang luar biasa, kerja keras dan juga apa ya, fokus, kegigihan. Jadi ya itu bisa jadi contoh yang bagus juga sih. Dan bahkan sampai sana tuh juga waktu kita nonton show-nya, alhamdulillah ya, aku sih bangga sekali ya gitu ngelihat bahwa salah satu anak bangsa bisa hadir di situ dan karyanya dipuji. Jadi tamunya kan bukan cuma orang Indonesia kan, jadi memang berbagai kalangan gitu, dan kita nguping-nguping dikit lah gitu. Dan surprisingly they're very happy with the collection gitu. Koleksinya bagus katanya, dan mereka nggak nyangka kalau ternyata koleksinya juga sangat bagus gitu. So seneng juga sih. Senang. Mungkin peluang Indonesia mungkin semakin besar kali ya di kaca internasional kali belum ya. Harusnya iya, karena kita begitu punya banyak talent ya, talenta nggak hanya dari segi desainer, tapi juga dari apa ya, macam-macam. Ada dari segi acting, banyak juga aktor-aktor kita gitu. Dari segi penyanyi juga banyak banget. Ya memang harus bisa lebih gigih lagi sih, dan mungkin ya disupport juga dari pemerintahnya. Benar-benar. Gitu. Selain ke acara-acara fashion gitu, kemarin aku lihat Mbak Luna kayak jalan-jalan juga nih ke beberapa tempat wisata di sana. Iya, ya udah kan kita hampir 2 tahun nggak keluar negeri ya. Dengan keadaan seperti ini tuh kemarin tuh begitu luxurious gitu, kayak ini menjadi satu yang mewah banget bisa pergi lagi keluar negeri gitu. Walaupun sebenarnya kemarin nggak pergi keluar negeri pun, di Indonesia pun juga sangat luar biasa gitu. Wisatanya juga banyak banget yang ternyata belum kita pernah kunjungi karena nggak bisa keluar kemarin-kemarin. Kita jadi lebih mengenal negara kita ya gitu. Itu juga satu hal yang menyenangkan gitu. Tapi memang kemarin kan karena kerjaan juga, ya udah kita extend lah berapa hari gitu untuk ya explore juga lah daerah-daerah yang belum pernah kita datengin gitu. Kita ke Arizona, Utah. So ya setiap ke Amerika kan jarang kepikiran ke sana sih. Akhirnya yaudah ya nyetir aja deh, kita road trip gitu. Dan surprisingly bagus juga gitu. I think kita nggak hanya berbicara negara ya, kita berbicara bumi aja nih. Cantik banget. Cantik banget. Selain jalan-jalan, aku juga lihat updatean Mbak Luna gitu yang kemarin di Private Property.
itu gimana sih barunya ceritain? Chiropractor, Kenapa? Iya ya gitu. chiropractic gitu. Sebenarnya sih kesana tujuannya tuh bikin konten karena ini dokter Tyler ini cukup banyak. Aku kan lihat gitu, temanku bilang ini dokternya ganteng banget. Pas aku lihat, kok banyak banget orang Indonesia follow gitu. Iya, iya, benar. Terus dan dia juga sangat bangga dengan darahnya yang setengah Indonesia kan. Terus aku pikir udah deh, mumpung kita di sana ya udah kita bikin konten aja. Bikin konten sebenarnya kan kita ke sana tuh bukan tujuan utama kita pengen di crack juga, tapi lebih kepada mengagumi ketampanannya. Kita sampai kayak oh my god, ini laki ganteng banget. Dan udah gitu kan pembawaannya juga sangat menyenangkan ya, orangnya baik juga. Jadi kita tambah kayak wow, tersipu dan terpana melihat apa ya, makhluk Tuhan yang sangat luar biasa itu. Terus udah gitu kan pas dikerek-kerek gitu kan, dia deket banget kan sama kita. Kita kan ketawa tuh karena ya ampun, ini deket banget sama kita. Ya udah, tapi dia juga sangat apa ya, baik dan welcome banget sama kita gitu. Dan kita bikin konten ya seru-seruan Seru. aja. Yang dirasa apa sih mungkin baru apakah sakit atau malah kayak bikin enak gitu di body atau gimana? Jadi lemes gitu karena kan mungkin badan kita kaku dari olahraga, dari mungkin pola apa ya, pola tidur, istirahat yang kadang-kadang tidurnya nggak jelas gitu, posisinya juga gitu, sehingga beberapa bagian tubuh kita persendiannya tuh mungkin kaku gitu ya, karena ya jarang stretching gitu. Dan mungkin juga kalau badan kita kaku, itu juga ternyata ngaruh sama emosi-emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi emosi itu kadang-kadang bisa keblok juga, rasa sedih yang berlebihan atau rasa apa-apa. Kalau badan kita kaku, emosi itu juga bisa keblok gitu. Pas direnggangin, tapi emang sih aku nangis sih habis aku kayak kok gue nangis sih gitu. Ya jadi ya something new lah. Sebenarnya dulu banyak kok chiropractor ada di Indonesia kan. Itu Gitu. pertama kali berarti di sana? Enggak. Maksudnya sama dia pertama kali. Oh, okay. Tapi kalau melakukan terapi bersama chiropractor udah pernah. Oke. Itu kan perjalanan Baluna di USA kemarin. Nah kita sekarang bahas yang nanti di GTV, HUT GTV yang ke-19. Ini kan Baluna akan menjadi host di HUT GTV bersama dengan Raffi Ahmad. Ya. Ini apakah menjadi beban atau malah menjadi kayak wah flashback nih zaman dulu kan sering. Aku sih host kalau bareng gitu, gimana? iya, kalau sama Raffi mah udah enak ya, karena udah temen kerja udah lama, temen main juga, jadi PR-nya nggak terlalu berat lah karena udah ngerti tektokannya gimana. Dan Raffi kan enak ya, maksudnya dia profesional banget dan dia udah sangat menguasai panggung lah, jadi lebih enak gitu dengan yang selihai dia gitu. Jadi kita yang kadang-kadang kan udah lama kan enggak ya, jujur udah lama nih nggak hosting, nggak tampil di TV, ada deg-degannya juga, tapi untung partnernya Raffi, jadi agak lebih rileks ya, agak ya udahlah, selamat dah gue pasti kalau ada dia. Tapi apa sih enaknya kerja bareng sama Raffi itu apa sih? Kerja bareng sama Raffi enaknya orangnya ini ya sangat membantu gitu, orangnya rileks dan santai aja gitu, dan dia juga sangat pintar. Kalau ditanya kenapa pintar ya cepet mengerti situasi panggung gitu. Oke. Kalau Dan jarang, bukan jarang ya, tapi nggak banyak presenter yang seperti dia gitu. tapi kalau nggak enaknya sendiri apa nih menurut Mbak Luna? Nggak enaknya. Kalau nge-host bareng sama Raffi gitu. Suka ember aja kadang-kadang. Suka ember, suka nyeletuk yang nggak ada konteksnya dengan acara. Tapi nggak apa-apa, itu kan menjadi satu apa ya, itu adalah ciri khasnya dia juga, dan itu menjadi, aku sih nggak apa-apa ya, karena buat aku tuh jadi bumbu dalam membawakan acara. Jadi biar lebih seru, biar lebih orang tuh lebih kayak penasaran wah apa ini gitu, dan itu juga membuat orang jadi stay nonton kita gitu, karena ada bumbu-bumbu yang membuat mereka juga jadi lebih apa ya, terhibur gitu. Jadi sejauh ini belum ada mungkin kayak kesel atau apa gitu ke Raffi selama di host bareng gitu atau gimana? Selama ini Selama host bareng. ya kalau kesel-kesel pasti ada lah ya, jahilnya, terus apa ya, kadang-kadang suka
Ya Raffi aja, tapi kan nggak bisa marah lah ya, jail-jail temen apa sih gitu-gitu doang, tapi nggak pernah sampai musuhan sih, nggak. Oke. Sekarang bahas sedikit soal K-pop nih, Mbak Luna. Mm-mm. Kan Mbak Luna suka BTS. Dan katanya lagi menunggu konser offline-nya BTS. Ini gimana sih, emang nggak mau berpaling ke K-pop atau gimana sih mungkin Mbak Luna? Aku sebenarnya waktu kemarin di Amerika tuh kan udah bebas banget ya, dalam artian bukan udah bebas, dari kita datang ke negara itu aja kita nggak ditanya PCR, masuk aja, nggak ada karantina sama sekali. Dan awal-awal ya mungkin saya kan dari Indonesia yang lumayan orang sekitar kita tuh separno itu gitu. Jadi kita kan separno itu, terus mau ketemu temen aja sebelum ketemu colok dulu. Mungkin seminggu bisa 5-6 kali colok. Padahal sebenarnya di Amerika tuh nggak ada yang kayak gitu. Kita sakit baru kita colok. Just to make sure kamu tuh sakit apa gitu. Mungkin ada COVID atau enggak. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat ya bebas aja gitu. Tapi ya misalkan masuk mall atau masuk toko masker gitu. Tapi kalau di restoran mau masuk cuma minta surat vaksin udah selesai gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi awal-awal nyampe tuh kayak terus aku datang ke nonton konser, nonton DJ gitu-gitu, dan aku ke acara yang orang tuh cuek banget nggak pakai masker. Sedangkan kita kan dagduk. So far aman gitu karena rata-rata orang udah vaksin di sana. Ya udah. Jadi beda banget gitu. Jadi aku tadi apa pertanyaannya? Menunggu konser BTS. Oh iya, jadi terus karena di Amerika tuh udah bebas begitu, aku langsung mikir gini nih, ini kalau BTS pinter ya manajemennya, harusnya di mereka konser di sini ya. Di announce lah itu jadwalnya ya, dan ada konsernya November akhir Desember awal USA. di Amerika. Bakal nonton atau Nggak tahu. Karena kalau masih 8 hari karantina aku kayaknya nggak bisa sih. Karena ada kerjaan, kan aku mulai besok udah ada satu program yang ngelok aku 3 bulan gitu. Jadi aku pikir aduh kayaknya nggak bisa nih, tapi sebel gitu kayak aduh kenapa sih harus nanti, kenapa nggak kemarin gitu. pas banget ya kemarin. Pas banget harusnya. Tapi gimana mungkin Mbak Luna, kan Mbak Luna juga sendiri ibaratkan kayaknya tipe-tipe cowok Mbak Luna nggak yang ke Korea-Koreaan ya Mbak Luna, atau gimana mungkin Mbak Luna? Apakah memang mungkin kedepannya malah pengen kayak ala-ala BTS, mungkin punya dapat tipe pacaran seperti Aku sih kan suamiku Korea-Korea? BTS. Nggak, sebenarnya bukan nggak ada hubungannya. Kalau aku memang lebih suka sama orang Asia kali ya. Yang bukan aku suka, bule pun mau apa ganteng aja kayak Tyler gitu juga cakep aja. Tapi maksud aku memang kan ada orang yang suka tipenya yang brewok misalkan gitu, ada orang yang suka tipenya rambut gondrong, misalkan ada orang yang suka tipenya bule gitu. Kalau aku emang entah kenapa ngelihat cowok Asia menurut aku tuh lebih ganteng gitu, even orang Indonesia gitu. Jadi lebih seneng ya, mungkin secara kultur juga sama kali ya, ya lebih preference aja gitu, lebih secara selera gimana sih, aku kan nggak bisa, ya namanya selera itu kan udah given ya, udah bawaan gitu. Tapi bukan berarti nggak suka bule gitu. Cuma ya bule ganteng, cuma entah kenapa ngeliat Asia tuh kayak lebih kayak mau Indonesia gitu, yang Asia lah ya gitu, kayaknya lebih, aku suka cowok bersih lah intinya. Oke. Tadi sempat nyeletuk dikit BTS suami kamu. Ini emang sering ngaul juga kayak army gitu. Iya, namanya juga army ya. Mereka kan semuanya ngaku itu suamiku, ya sama lu. Nggak, for fun aja lah. Karena kalau jujur kalau aku sukanya bukan karena tampangnya ya. Aku suka orangnya ya. Karena kayak jago banget bikin lagu gitu, terus pinter, terus udah gitu berprestasi gitu, kagum gitu. Jadi kayak wow, lagunya enak bagus-bagus. Terakhir Gitu mungkin sih. boleh memberikan ucapan selamat ulang tahun buat GTV yang ke-19 tahun. Ke siapa? Ke GTV. Oh, 19 GTV. tahun ya. Hai GTV, saya Luna Maya. Happy anniversary, happy birthday yang ke-19. Luar biasa, sudah 19 tahun, semakin dewasa,
semakin dipercaya oleh pemirsa Indonesia. GTV harus selalu bisa memberikan tayangan yang luar biasa dan selalu di hati. Jadi semangat dan happy birthday. Mwah.